Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Bertemu kembali dengan pertemuan bimbingan dan konseling. Kali ini kita akan belajar bersama tentang bersyukur dengan hati yang ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat 7 ini dalam Quran Surat Ibrahim menjadi salah satu dasar bahwasanya kita diminta untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, marilah kita pahami terlebih dahulu tentang pengertian bersyukur dan ikhlas. Bersyukur. Bersyukur ini berarti berasal dari kata syakra yang artinya dalam bahasa Arab ini adalah berterima kasih, atau tasyakara yang artinya ini mensyukuri nikmatnya. Sehingga dalam sebuah istilah, bersyukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah kepada dirinya dengan melalui lisan, yaitu berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa dia telah diberi nikmat. Dengan melalui hati berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui anggota badan berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut Madarijus Salikin. Nah, lalu ikhlas itu apa? Ya, ikhlas menurut Abdul Qasim Al-Qushairi menjelaskan tentang ikhlas adalah menjadikan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan amalan ketaatan. Jadi, amalan ketaatan tersebut dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang dilakukan bukanlah ingin mendapatkan perlakuan baik dan pujian dari makhluk. Yang dilakukan bukanlah di luar dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu, bagaimana cara kita untuk dapat selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Cara bersyukur untuk diri sendiri. Senantiasa berterima kasih kepada orang lain. Jadi, jangan sungkan, jangan gengsi untuk mengucapkan ucapan terima kasih atau mewujudkan rasa terima kasih kita kepada orang lain. Merenungkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Melakukan sebuah muhasabah tentang apa yang sudah kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Qanaah atau mencoba untuk selalu merasa cukup atas nikmat yang diterima. Cukup bahwasanya apa yang kita miliki memang inilah yang harus kita terima. Sujud syukur. Ini merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan terakhir adalah berzikir. Zikir ini merupakan salah satu cara kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Lalu bagaimana cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Bersyukur dengan lisan. Paling mudah, yaitu dengan cara mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita mendapatkan segala sesuatu atau kita telah menerima segala sesuatu, maka ucapkanlah minimal alhamdulillah. Kedua, bersyukur dengan hati. Menyadari bahwa nikmat ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Sadar bahwasanya apa yang kita terima merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, bersyukur dengan tindakan. Bisa berupa aktivitas fisik atau perbuatan yang nyata. Mungkin salah satunya ketika kita mendapatkan sebuah rizki secara materi yang berlebih, salah satu cara kita bersyukur adalah dengan membagikan rizki yang kita berikan kepada orang lain. Dan terakhir, merawat kenikmatan. Misalnya, diberi nikmat sehat, maka kita harus menjaganya dengan baik. Bagaimana cara menjaganya? Yaitu dengan cara berolahraga, menjaga pola makan, dan lain sebagainya. Lalu apa manfaat bersyukur? Banyak sekali manfaat bersyukur. Ya. Pertama, hidup dalam keberuntungan. Kenapa kita beruntung? Karena kita merasa bersyukur sekali atas nikmat yang telah kita terima. Apa yang kita dapatkan, kita selalu syukuri. Maka kita selalu merasa beruntung. Kedua, hidup dalam kebahagiaan. Orang yang bersyukur akan cenderung merasa bahagia karena dia akan selalu merasa nikmat ini sudah cukup dia terima. Memiliki wibawa di mata orang lain. Bagaimana tidak? Ketika kita bersyukur, kita merasa beruntung, kita bahagia, maka senyum bahagia dari wajah kita akan terpancar. Kita akan menyelesaikan masalah juga akan dengan lebih tenang. Oleh karena itu, orang lain akan melihat diri kita menjadi lebih berwibawa. Terlihat lebih rupawan. Nah, ini juga ada kaitannya dengan kita yang secara psikologis kita lebih tenang. Sehingga senyum-senyumlah yang akan timbul di wajah kita. Maka ketika kita memunculkan senyum di wajah kita, maka akan terlihat lebih rupawan. Dan yang terakhir, awet muda dan umur panjang. Lah, tapi apa penyebab kita kurang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala? Pertama, lalai dari nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kebodohan terhadap hakikat nikmat, kita nggak tahu betapa nikmatnya rezeki yang sudah kita terima walaupun itu sedikit atau kecil. Pandangan manusia kepada orang yang berada di atasnya. Maksudnya di sini kita selalu melihat orang yang lebih jauh, lebih daripada kita. Sehingga kita selalu merasa diri kita ini sangat kecil sekali. Sedikit sekali apa yang sudah kita terima. Maka kita menjadi kurang bersyukur. Lalu merupakan masa lalu. Kenapa kok merupakan masa lalu menjadi penyebab kurangnya bersyukur? Karena kita berada di masa sekarang pasti melalui proses masa lalu. Proses masa lalu kita yang mungkin masih susah, masih dalam tahap perintisan. Jangan sampai kita lupakan. Karena pada masa itulah kita bisa mencapai di masa sekarang. Ada sebuah quotes dari A'agim bahwasanya menderita itu bukan karena tidak ada rezeki.
tapi karena tidak ada syukur. Maka senantiasalah untuk bersyukur. Nah, ternyata ada loh akibat tidak bersyukur. Apa saja sih akibat tidak bersyukur? Pertama, hidup terasa menderita. 2, hidup menjadi selalu sial. Rasanya kurang terus gitu ya. Mudah terserang penyakit karena kita tidak bisa tenang. Dan terakhir, di akhirat nanti akan disisa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita harus bersyukur bukan karena berbahagia, tetapi bersyukurlah, maka kita akan bahagia. Sekian materi pada hari ini tentang bersyukur dengan ikhlas. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, termasuk saya pribadi. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.